Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritele Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, pada pertemuan ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya merupakan informasi yang penting untuk diketahui oleh Bapak Ibu honorer. Ini adalah satu kabar gembira bagi Bapak Ibu honorer bila hal ini jadi kenyataan. Nah, apa kira-kira kabar gembiranya Bapak Ibu? Yaitu tentang informasi yang mengatakan bahwa pasal pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi ASN sudah ditetapkan. Nah, sesuai dengan pasal tersebut, ada 4 jenis honorer berikut yang wajib diangkat PNS tanpa tes Bapak Ibu ya. Jadi simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggandeng Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk bersama mencari jalan keluar, artinya solusi terbaik bagi Bapak Ibu honorer. Menjaga agar keputusan yang diambil tidak mencederai pihak manapun, terkhusus para honorer. Nah, tentunya ini Bapak Ibu satu hal yang menggembirakan dan membahagiakan Bapak Ibu honorer karena memang Menpan RB di sini dalam arti mewakili pemerintah bersama dengan DPR RI berupaya untuk mencari solusi terbaik demi Bapak Ibu honorer. Solusi yang saat ini diberikan adalah pasal sisipan yang terdapat dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi bahwa tenaga honorer di bidang tertentu akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Ya, tidak semua memang tenaga honorer ini bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Kenapa? Karena memang ada syarat yang akan dipersyaratkan kepada Bapak Ibu honorer sehingga bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes. Nah, tentunya syarat inilah yang akan membatasi Bapak Ibu honorer untuk bisa diangkat. Hanya sektor atau bidang tertentu saja yang dianggap vital, yang mana para honorernya akan diangkat menjadi ASN, pegawai negeri sipil atau ASN PNS. Nah, kira-kira apa saja ini Bapak Ibu honorer yang akan diangkat menjadi PNS ini sesuai dengan apa yang telah dipikirkan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI. Yang pertama adalah bidang kesehatan. Pertanyaan, ada apa dengan bidang kesehatan harus diutamakan dalam hal pengangkatan menjadi ASN PNS? Karena memang tenaga kesehatan adalah garda terdepan saat menghadapi pandemi COVID-19, maka sangat wajar bila mereka yang didahulukan untuk diangkat menjadi ASN PNS. Nah, kita tahu bersama bahwa dalam hal ya pandemi COVID beberapa tahun yang lalu, maka garda terdepan atau andalan kita dalam hal ini adalah bidang kesehatan. Mereka tidak mengenal lelah, mereka rela demi menyelamatkan warga negara Indonesia pada serangan COVID. Yang kedua, honorer di bidang pendidikan. Tenaga pendidik dalam hal ini guru adalah ujung tombak dunia pendidikan. Tentunya tanpa mereka, kita bukanlah apa-apa. Jadi oleh karena jasa para guru juga, maka bangsa ini akan maju di dunia pendidikan. Sewajarnya juga kalau dunia pendidikan atau para guru di bidang pendidikan juga diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN PNS. Lagian di sekolah-sekolah banyak ditemukan bahwa yang ada ASN-nya hanya kepala sekolah saja dan yang lain adalah para guru honorer. Yang ketiga adalah bidang penelitian. Pekerjaan di bidang penelitian juga sangat dihargai karena memang pada bagian ini benar-benar sangat penting di masa sekarang. Karena tanpa penelitian, kita tidak bakal bisa melakukan satu inovasi yang baru. Honorer keempat adalah bidang pertanian.
Negara kita adalah salah satu penghasil dan pengolah terbesar dalam hasil pertanian. Maka honorer pada bidang ini juga wajib diutamakan dalam hal pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil. Mengingat bidang pertanian sangat perlu bagi kita karena memang kita adalah negara yang mayoritas pertanian. Di dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tenaga honorer pada 4 bidang di atas harus diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui seleksi tes. Ingat Bapak Ibu ya, dalam RUU ASN, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tenaga honorer pada 4 bidang di atas harus diutamakan diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Dan mengangkat 4 bidang tersebut berdasarkan kelengkapan administrasi, waktu kerja paling lama, dan batasan usia pensiun. Nah, jadi di sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Dalam hal mengangkat 4 bidang tersebut, yang mana bidang pertama tadi adalah bidang kesehatan, kemudian bidang pendidikan, yang ketiga bidang penelitian, dan keempat bidang pertanian, ternyata ada satu syarat yang memang harus dipenuhi ya, sehubungan dengan pengangkatan ini. Yang pertama adalah kelengkapan administrasi. Nah, contoh dari kelengkapan administrasi adalah misalnya surat keputusan atau SK pengangkatan Bapak Ibu honorer sejak awal ditugaskan di instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun instansi pemerintah daerah, maka dokumen ya atau berkas asli Bapak Ibu adalah satu hal yang harus diverifikasi ya dan divalidasi sesuai dengan ketentuan yang akan dipersyaratkan dalam hal pengangkatan. Demikian dengan waktu kerja paling lama. Nah, tentunya pedoman waktu kerja paling lama ini Bapak Ibu yaitu berdasarkan SK pengangkatan Bapak Ibu, maka terhitung sejak terbitnya SK Bapak Ibu awalnya itulah dasar perhitungan masa kerja atau waktu kerja paling lama ini. Kemudian batasan usia pensiun sesuai dengan ketentuan bahwa usia sampai 46 tahun itu adalah pengangkatan PNS. Nah, seterusnya ASN itu ada 2, ada PNS, ada P3K. Nah, tentunya selebih dari itu berarti tidak bisa diangkat menjadi PNS, kemungkinan akan diarahkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Untuk skema pengangkatannya sendiri akan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan skala prioritas. Jadi itu informasinya Bapak Ibu ya tentang skemanya dengan menggunakan skala prioritas. Nah, teringat dengan apa yang telah dipaparkan oleh Menpan RB di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, ada 3 solusi yang ditawarkan, maka dengan skala prioritas itu adalah solusi ketiga yang disampaikan oleh Menpan RB yang akan menjadi solusi pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi ASN PNS. Mengenai pengangkatan ini juga dapat dilihat pada sisipan di antara pasal 131 dan 132 yaitu pasal 131A yang menegaskan bahwa tenaga honorer wajib diangkat menjadi PNS oleh pemerintah tanpa melalui tes. Perlu dipahami RUU ASN sifatnya belum final dan masih sangat terbuka peluang dalam terjadinya perubahan dalam penyusunannya. Mengenai pengangkatan ini juga dapat dilihat pada sisipan sebagaimana yang telah disampaikan tadinya antara pasal 131 dan 132 yaitu pasal 131A. Perlu dipahami RUU ASN ini sifatnya masih belum final dan masih sangat terbuka peluang dalam terjadinya perubahan penyusunannya. Demikian informasinya Bapak Ibu, semoga informasi ini menjadi penyegar bagi kita semuanya dan bagi Bapak Ibu sesuai dengan persyaratan pengangkatan honorer ini, ingat kelengkapan administrasi silakan dilengkapi, demikian dengan yang lainnya yang ada hubungannya dengan mekanisme pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes. Demikian kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.